bisa diceritakan Pak, sekarang bekerja seperti apa, namanya siapa? Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Pak Kristianus Taufik Yudianto, biasanya dipanggil Pak Taufik. Saya bekerja di Sinlui 1 itu sejak tahun 2007. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ya baru kurang lebih 16 tahun. Saya sebagai guru agama, sebagian besar waktu saya itu untuk mengajar kelas 12. Tetapi sejak pandemi saya lebih banyak mengajar kelas 10 dan kelas 11. Jadi seperti itu, saya saat ini masih sebagai guru agama. Dan kebetulan hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-59. Itu berarti saya bekerja di Sinlui di tahun terakhir. Jadi per 30 Juni 2024 nanti saya memasuki usia pensiun. Dan setelah pensiun tentu saja saya tidak mungkin menganggur karena sudah punya pekerjaan lain juga, yaitu wirausaha di bidang kuliner. Tetapi untuk pelayanan tetap berjalan di gereja. Saya sebagai asisten imam dan juga sebagai katekis mengajar para calon baptisan. Baik, terima kasih Pak. Lagi bertanya. Kita di agama Katolik, kenapa kita harus mengikuti komuni dulu sebelum kita menerima roti, sebelum kita bisa menerima hosti dan anggur seperti itu Pak? Mungkin dulu Pak. Oke, baik. Pertanyaannya tadi keliru, Jo, ya. Mestinya kenapa kita harus menerima sakramen baptis dulu, gitu ya. Jadi bukan menerima komuni, tetapi menerima baptis dulu. Kita tahu dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen krisma, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen pernikahan. Nah, menjadi anggota gereja Katolik itu harus melalui yang namanya sakramen baptis, karena sakramen baptis itu adalah pintu masuk menjadi anggota gereja Katolik secara penuh. Nah, kalau sudah menerima sakramen baptis, baru bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Ketika kita sebagai umat Katolik, ketika kita bercerai, apakah kita tetap boleh menerima komuni kudus? Ya, baik. Oke, baik. Pertanyaannya berkaitan dengan hukum gereja mengenai perkawinan, ya. Kita tahu bahwa gereja Katolik mempunyai prinsip perkawinan ada 3. Yang pertama monogami, yang kedua tak terceraikan, yang ketiga itu berlaku seumur hidup. Artinya kalau terceraikan karena kematian boleh menikah lagi. Tetapi apabila mengalami perceraian selama masih hidup, ini di dalam gereja Katolik tidak diperkenankan untuk menerima sakramen ekaristi. Nah, kenapa? Karena kembali sudah melanggar ajaran gereja bahwa pernikahan itu tidak terceraikan. Namun karena gereja Katolik itu juga tidak kaku, tidak lalu kemudian tanpa mengenal unsur-unsur kemanusiaan, orang Katolik yang mengalami perceraian itu bisa mengajukan terlebih dahulu ke keuskupan yang namanya lembaga tribunal atau pengadilan keuskupan. Nah, bila ternyata pengadilan keuskupan itu sudah mengizinkan perpisahan, ya, maka dengan sendirinya
yang bersangkutan boleh menerima komuni kembali. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika apakah orang yang belum menerima sakramen baptis tidak boleh menikah secara agama Katolik? Begini, orang yang belum menerima sakramen baptis apakah boleh menikah di dalam gereja Katolik? Ya, perkawinan itu. Kalau perkawinan itu antara dua orang yang sama-sama Katolik, itu namanya saling menerimakan sakramen pernikahan. Jadi sumber sakramennya itu adalah pribadi masing-masing calon mempelai itu. Tetapi jika salah satu dari pasangan itu tidak beragama Katolik, tetap boleh pemberkatan dilakukan dalam gereja Katolik, tetapi namanya bukan sakramen. Nah, pembedaannya adalah terletak bahwa akan menikah secara Katolik antara si A mungkin yang Katolik dengan si B yang bukan Katolik. Jadi pada prinsipnya tetap bisa menikah di dalam gereja Katolik. Kita tahu bahwa dalam gereja Katolik itu ditandai dengan namanya korpus atau tubuh Yesus. Tujuannya apa? Memang Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mulia, tetapi jangan lupa kemuliaan dan kebangkitan itu harus dilewati melalui kesengsaraan, harus dilewati melalui kematian. Jadi dengan memandang Yesus yang bergantung di kayu salib itu, pertama-tama kita diingatkan bahwa untuk mencapai kemuliaan itu tentu saja harus rela memanggul salib, harus rela mengalami penderitaan di dunia ini. Kemudian dengan salib itu juga kita diteguhkan, kita tidak boleh menyerah atas segala kesulitan hidup yang kita alami di dunia ini. Ya, sudah 6 lebih loh. Saya lihat kalau peran Bunda Maria di agama Katolik itu kan sangat besar. Kita mau mempelajari apa sih peran Bunda Maria di gereja Katolik dan kenapa umat Katolik begitu menghormati Bunda Maria. Baik. Selanjutnya fungsi-fungsi dari sakramen itu apa, Pak? Fungsi dari masing-masing sakramen, ya saya tentu tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar, tetapi secara ringkas saja. Sakramen pembaptisan itu adalah sakramen untuk penghapusan dosa, baik itu dosa asal yang kita warisi dari Adam dan Hawa, maupun dosa-dosa pribadi yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itu adalah sakramen di mana kita bersatu secara real dengan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya berupa roti untuk kita makan, berupa anggur untuk kita minum, sehingga benar-benar menyatu dengan kita. Jadi Ekaristi itu merupakan perwujudan persatuan secara konkret antara kita dengan Kristus sendiri. Sakramen Krisma itu adalah sakramen penguatan, di mana itu menandakan kita sebagai umat Katolik yang dewasa. Nah, sebagai orang dewasa tentu kita harus sadar hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga harus berbagi, harus mewartakan karya keselamatan Kristus kepada orang lain. Kemudian sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Ya tentu saja dalam perjalanan waktu kita tidak mungkin hidup baik terus, lurus terus, benar terus. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Dan karena itu kita membutuhkan pengampunan. Di dalam gereja Katolik secara real, secara konkret pengampunan itu bisa kita terima saat kita melakukan pengakuan dosa. Selanjutnya sakramen pernikahan. Itu adalah peneguhan antara pria dan wanita
di mana kita tahu perjalanan pernikahan itu tidak mudah, tetapi karena berkat dan kasih Kristus kita dikuatkan dalam mengarungi perjalanan hidup perkawinan. Sakramen yang ke-6 adalah sakramen imamat. Itu artinya sakramen di mana seseorang ikut ambil bagian dalam imamat Kristus, yakni merelakan segala hak-haknya di dunia ini demi kerajaan Allah. Hak apa saja yang dilepaskan dengan sakramen imamat itu? Yang pertama adalah hak untuk menikah, karena itu mengikrarkan kaul kemurnian. Hak untuk harta kekayaan, memiliki harta kekayaan, karena itu mengikrarkan kaul kemiskinan. Dan kemudian yang ketiga, hak atas kebebasan. Setiap orang tentu merindukan kebebasan, tetapi menjadi imam berarti merelakan kebebasannya dengan mengikrarkan kaul ketaatan. Dan yang terakhir, sakramen pengurapan orang sakit. Kita tahu saat sakit adalah saat di mana kita lemah dan kita membutuhkan penghiburan, kita membutuhkan kekuatan. Melalui sakramen pengurapan orang sakit itu kita diberi kekuatan, diberi penghiburan supaya kita semakin ikhlas dan percaya bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, selanjutnya, apa yang membedakan salib di agama Kristen Katolik dengan di Kristen Protestan? Pada dasarnya salib gereja Kristen itu tanpa korpus, tanpa adanya tubuh Yesus di situ, mau menggambarkan bahwa Yesus itu sudah menang atas maut, sudah hidup mulia, karena itu tidak perlu lagi ditampangkan atau ditampakkan di dalam salib. Maka salib gereja Kristen Protestan tanpa korpus.